kalian bisa belajar banyak tentang seputar coding HTML, CSS maupun multimedia seperti Adobe Illustrator, After Effects dan lain-lain. Ini bagian part kedua dari video sebelumnya, di mana kita akan belajar tentang panel yang sebelah kiri seperti selection tool, direct selection tool dan lain-lain. Lalu kita kali ini akan membahas apa saja yang tersedia di panel kanan seperti tampilan ini. Ini saya. Kalian bisa disetting di window, mau pilih workspace yang mana terserah, automations, essential, layout dan lain-lain. Oke, tanpa membuang waktu, langsung saja kita membahas panel sebelah kanannya. Oke, jadi pada panel ini yang bentuknya seperti setir pada kapal adalah tombol navigator, di mana kalian bisa mengarahkan atau mengedrag kursor kalian ke tempat yang kalian mau ketika kalian akan melakukan zoom. Misalkan zoomnya kita set ke 50%, kalian bisa geser-geser bagian ini, terus slide atau menggeser pada slide ini saja. Kalian langsung saja gesernya di area sini saja, lebih fleksibel dia. Kalau info itu fungsinya untuk menunjukkan arah kursor kita pada bagian mana, misalkan bagian X dan Y ini. Dan untuk sebelahnya W dan H, kalian bisa menggunakannya untuk melihat ukuran suatu objek. Misalkan ini objeknya ukurannya berapa kali berapa, misalkan seperti ini. Lalu ada bagian yang seperti matahari ini, yaitu appearance. Nah, pada bagian ini kalian bisa melihat objek ini, mengaturnya stroke-nya berapa poin. Ini pakai ukuran satuan poinnya. Kalian tebalkan dari sini, atau cap-nya round, cornernya. Jadi kalian bisa menggunakan tools appearance ini untuk membuat garis putus-putus seperti ini. Sekarang sudah jadi. Ya, seperti ini. Lalu ada tools gradient, di mana tools ini dapat mengubah warna atau mengatur warna gradient. Misalkan pada objek ini kita gunakan warna gradient hitam dan putih. Maaf, seperti ini. Kita bisa mengatur gradiennya dan mengatur type dari gradient itu. Ini disebut linear, di mana hanya dua warna. Semuanya hanya dua warna sih, cuman sekarang saja berbeda. Ada linear yang seperti ini, hitam dan putih di dua sisi. Lalu ada radial, dia melingkar ke satu titik seperti ini. Lalu freeform ini dimana kita bisa mengatur warna sebebas mungkin dengan cara menggeserkan pada lingkaran-lingkaran ini saja, poin-poin ini saja. Ini namanya freeform. Sementara pada radial dan linear, kalian mengaturnya dengan menggunakan garis seperti ini. Lalu dengan derajat yang kalian inginkan, misalkan 60 derajat. Bisa seperti ini saja, atau seperti ini. Kalian bisa mengatur opacity dan lokasinya di sini. Lokasi dari geseran warna tersebut, misalkan berapa persen.
80 atau 78,56%. Begitu. Kemudian transparansi ini untuk mengatur transparansi dari objek itu. Misalkan kita atur transparansinya menjadi 50% seperti ini. Nah, warna objeknya akan berubah menjadi seperti ini, jadi transparan. Lalu selanjutnya ada Pathfinder. Nah, ini adalah bagian terpenting dari panel ini karena kalian bisa memodifikasi objek menjadi beberapa bagian dengan tools ini, shape modes dan Pathfinder. Misalkan ada unite, saya buat objek satu lagi. Kita membuat dua objek ini, dimana kalau unite kita akan bisa menyatukan dua objek ini menjadi satu bagian. Misalkan seperti ini dan seperti ini. Kita select dua objek ini, kita klik unite atau alt klik. Ya, jadi seperti ini. Ya, dia menjadi satu tanpa ada garis bantu, atau ya dua objek ini akan menjadi satu begini. Kita undo untuk memisahkannya lagi. Lalu ada bagian minus front, dimana dua objek ini jika ia menimpah objek di belakangnya, maka ia akan mengurangi objek yang di belakangnya. Misalkan seperti ini. Ya, dia akan memotong objek yang di depannya, akan hilang, lalu akan memotong bagian objek yang di belakangnya seperti ini. Dia akan memotong bagian objek yang di belakangnya. Lalu ada intersect dan exclude. Dua tools ini memang agak berbeda, tetapi kegunaannya hampir sama, yaitu memisahkan dua objek ini tetapi dalam beberapa bagian. Misalkan tools intersect ini, kita akan melihat perpotongan dua objek ini, terlihat dari tools, maksudnya ini dua garis biru ini. Jadi pertemuan dua garis biru ini, jika kita intersect, akan membentuk objek dengan perpotongan dua objek tadi. Jadi perpotongannya yang dibentuk dari intersect ini. Nah, sementara kalau tools exclude, kita akan memotong semua objek. Kita akan memisahkan dua objek ini dengan perpotongannya. Misalkan seperti ini. Nah, perpotongannya akan hilang dan tersisa dua objek ini. Begitu. Dalam keadaan masih grup. Kalau kita ungroup, maka objek ini bisa terpisah. Kita ambil lagi. Lalu bagian ini ada divide, trim, merge, crop, outline, dan minus back. Minus back ini sebenarnya kebalikannya dari minus front, dimana objek yang di belakang akan memotong objek yang di depan. Misalkan seperti ini. Ya. Objek di belakangnya akan memotong objek yang di depannya. Jadi objek yang di belakang akan hilang, lalu objek ini akan terpotong ketika objek yang di belakangnya menghilang. Kalau kita memilih divide seperti ini, awalnya tidak terjadi apa-apa, namun jika kita ungroup, maka objek ini akan terpisah.
objek ini akan terpisah, terjadi pepotongan. Jadi lihat divide ya. Jadi kalau kita ungroup akan memecah belah kedua objek ini. Jadi seperti itu. Lalu kalau kita trim, hasilnya akan seperti ini. Jika kita ungroup, maka hampir sama seperti tadi, yaitu akan memisahkan kedua objek ini. Jadi selanjutnya ada tools crop, di mana fungsinya bersama dengan intersect, yaitu objek ini akan membentuk kedua perpotongan dari kedua objek ini. Jadi seperti ini, hampir sama seperti intersect sebenarnya. Lalu ada outline, yaitu kedua objek ini akan berubah menjadi bentuk outline. Nah, kenapa jadi menghilang? Kenapa menghilang? Karena modenya akan jika tidak ada outline, maka objek ini terlihat akan menghilang, padahal sebenarnya tidak. Spek sudah dijelaskan tadi ya. Selanjutnya ada tools color, karena kita bisa mengatur warna dari objek ini. Misalkan kita klik, nah yang tersedia hanyalah hitam dan putih. Mengapa? Karena kita berada pada mode grayscale. Kita bisa mengubahnya dengan mode RGB, HSB, CMYK maupun website RGB. Lalu kita pilih RGB saja agar warnanya bisa berbeda-beda. Kalian klik saja pada bagian ini, warnanya akan bisa berubah seperti ini. Lalu swatches, dimana warna-warna yang tersimpan akan tersimpan di sini. Kalian bisa membuat color group di sini. Tekan OK. Jika kalian ubah-ubah warnanya dengan tools color tadi, maka kalian akan bisa menambahkan ke color group ini dengan cara ini. Kalian klik pada logo lingkaran ini, lalu kalian pilih warna apa saja yang akan kalian masukkan. Lalu selanjutnya ada brush. Di sini ada beberapa jenis brush, stroke dan simbol. Kalau yang brush ini kalian akan memberikan outline kepada objek seperti ini. Warnanya kita ubah dulu agar bisa terlihat ya. Sesuai dengan ketebalannya ada 5 poin, 15, 3 poin oval, 5 poin oval, flat dengan touch kaligrafik. Touch kaligrafik ini biasanya lebih tebal daripada yang lain, walaupun ukurannya hanya 1 poin saja, tapi dia sudah sangat tebal. Ada beberapa jenis brush di sini yang bisa kalian pilih. Ada yang berbentuk seperti tekstur ini, dan hanya garis saja, semua ada. Lalu stroke, kalian bisa mengatur stroke seperti di bagian atas ini. Kalian bisa mengubah ketebalannya berapa sampai 10 poin, capnya berapa, yaitu ujungnya bisa melingkar atau
kotak cornernya, itu ujung sikunya kalian bisa mengubahnya di sini. Lalu align stroke, kalian bisa mengubah di mana kotak outline itu apakah bisa mengikuti garis ini atau tidak. Ini di depan garis dan ini di luar objek, seperti itu. Kalian juga bisa mengubahnya dengan membuat garis putus-putus dari sini juga bisa. Lalu simbol, kalian bisa menyisipkan simbol di sini. Jadi hanya drag saja ke artboard kalian. Lalu layers ini dimana kalian menyimpan objek pada layer-layer yang tersedia. Jadi seperti ini. Path ini adalah objek yang kalian buat sebelumnya. Kalau group yang terdiri dari objek yang sudah kalian grup. Layer bisa berbeda-beda, misalkan layer 1, 2, 3. Kalian bisa membuat beberapa layer di sini dan juga tergantung bagaimana posisinya. Layer ini sangat penting sehingga kalian bisa membuat objek itu dengan rapih dan tersusun dengan rapih dengan layer ini. Lalu yang terakhir ada bagian teks, yaitu karakter. Kalian bisa mengatur karakter, paragraf maupun open type di sini. Nah, karakter ini jika kalian mengetikkan sesuatu di sini, misalkan tutorial. Nah, kalian Ctrl A pada select Ctrl A pada teksnya, lalu kalian bisa mengubah ukuran teksnya seperti ini. Jenis fontnya, misalkan saya mau menggunakan ini. Font stylenya hanya tersedia pada regular. Kalau biasanya ada yang berbentuk bold, italic, atau underline. Kalau bagian ini kalian bisa merapatkan huruf seperti ini. Kalau kerapatan hurufnya akan sangat rapat, jika kalau auto akan mengikuti style dari font itu sendiri. Lalu paragraf, misalkan saya menambahkan satu kata lagi, tutorial. Nah, kalian select pada dua kata ini. Kalian bisa mengubah paragraf ini left, center, atau right. Jika right, kalian dari sebelah kanan kalian menulis dari sebelah kanan, LL gini misalkan. Kalau di tengah, kalian bisa menulisnya dari arah tengah seperti ini. Bagian ini adalah jarak spasinya, jarak spasi dari paragraf ini seperti ini. Lalu ini akan menggeser paragrafnya seperti ini. Ini adalah cara merenggangkan atau merapatkan spasi di bawahnya. Ini dari bawah, ini dari atas, dan ini dari bawah. Jadi kurang lebih seperti itulah tutorial singkat
pada dasar-dasar dari Adobe Illustrator pada kali ini. Jika ada kesalahan kita, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.